Ini saya buat materi terakhir ya, dari Ionic yang koneksi ke database. Saya pakai database MySQL ya, database MySQL dan menggunakan WAM server, WAM server versi 3.3.7 menggunakan MariaDB. Dan di sini portnya saya ganti karena portnya udah kepake. Portnya 307, kan biasanya defaultnya 3306. Nah ini saya buat untuk CRUD. Ini perpaduan antara CRUD front end dan back end. Back endnya itu dari PHP. Saya ambil sederhana yang PHP aja, PHP natif. Oke. PHP natif, dan isinya ada config ini isinya koleksi database ya, yang pasti kalian pasti udah dapet ya, apa sih namanya, apa pemrograman selain ini ya. Pasti pemrograman web ya udah dapet. Ini koneksi config ini saya share ya, setiap file yang saya buat saya share di kalian ambil dari situ, bisa dikembangkan. Ini config di BFP ya. Kalau saya pakai MariaDB, pakai MySQL. Database nya namanya Practicum. Portnya saya kasih 33007 karena 3306 udah kepake ya, sama Docker. Oke. Nah ini pakai PHP admin boleh, cuma saya pakai Heady di MySQL. Kalau dibuat apa namanya koneksinya kayak gini, saya pakai Heady MySQL ya. Ini pakai Windows, saya pakai Mac. Baru saya coba agak susah dia di SQLite. Ini pakai MySQL MariaDB. Ini koneksinya, hostname, oke, passwordnya kosong ya. Lalu, dan ini database-nya, nama database-nya itu Practicum Ionic, _Ionic, dan tabelnya mahasiswa. Isinya ini. Nah ini bukan hanya ini saja yang digunakan, tapi saya menggunakan juga namanya, kan saya pernah sampaikan, API. Kalian bisa pakai, saya pakai ini namanya Insomnia, bisa pakai Postman, bisa pakai Swagger API. Jadi ini sebagai apa namanya, wadah atau media backend selain PHP. Di situ function buat nampilin data menggunakan function get ya. Di situ sudah nanti saya share di sini function get ini ya, function get ngambil data atau melihat data apa aja yang di dalam database. Ketika desain hasilnya yang di samping. Jadi platform itu sekarang ini tidak hanya input dari
aplikasi handphonenya saja ya, tapi bisa dari REST API, namanya RESTful API, bisa dari sini, bisa dari eksternal ya, dengan function get, function insert ya. Nah ini formatnya JSON, menginput data, function update, lalu function delete ya. Ada semua saya kasih versinya PHP, versi sederhana PHP natif ya, pakai get, delete, lalu update, config, delete, get, update, dan insert ya, gitu. Dan hasilnya dari situ nanti bisa tampil dari sini. Jadi ada dua input, bisa dari RESTful API-nya, bisa dari API-nya, cloud dari API-nya, bisa dari Postman atau dari Insomnia atau dari Swagger, bisa dari eksternal, bisa dari sini ya. Jadi tapi ini koneksi database ya, bisa Dedi ini-nya 1, 2, 3. Ini belum ada batasan karakter ya, kembangin sendiri aja kalau itu fitur lah. Tulisannya misalkan manajemen, simpan Dedi, oke. Nah ini ketika di input dia sudah masuk ke sini. Kalau dilihat function get, melihat hasil apa yang dimasukkan dalam database, ada nggak Dedi? Nomor 15. Nah, Dedi, oke, manajemen. Nah bisa juga berubah dari sini, bisa berubah dari sini, bisa berubah dari platform front endnya bisa ya. Ini front endnya misalkan diedit nama Dedi ini, ada yang kurang, Dedi sama main apa, Dedi dia update Dedi Ariadi ya, main itu. Dari sini juga udah berubah. Nah ini di apa namanya, desain Dedi Ariadi, oke, seperti itu. Update juga sama ya, update. Kalau dari sini update ya pakai JSON. Nah, copy ini, ada ini diubah dengan function namanya update 16 Dedi, misalkan Dedi Ari ya, di tambahin M, oke, lalu di update. Functionnya mengatakan di sini sukses. Kalau sukses ya 200 ya, defaultnya 200. Kalau gagal 404 apa ya. Nah, hasilnya kalau melihat hasilnya di sini, ini pakai eksternal crowdnya. Dedi Ariadi M, oke. Dan di database juga berubah. Mana misalkan Dedi ini pakai select ini ya, 16 seperti itu, oke. Jadi nanti UAS sampai sini CRUD ya, kalau bisa project akhir dijadiin APK restore ya, tapi itu pakai uang ya, nggak usah lah, sampai sini aja ya, gitu ya. Hapus juga sama, ini bisa hapus jadi Ariadi itu. Ini juga dilihat hasilnya sini
function get hapus nanti di hapus, nggak ada ya. Ada di Aryadi, di database nya juga di sini 16. Kalau di select nggak ada. Oke, koneksi MySQL terserah mau pakai koneksi apa aja, cuma di sini sebagai sampel MySQL MariaDB. Silakan mau pakai Firebase apa terserah ya, itu pengembangan seperti itu ya. Saya berikan juga materinya, saya share nanti materi dan project-projectnya. Project sebelumnya juga saya share ke ketua kelas, nanti dipelajari. Puasnya sampai sini growth seperti itu. Besok nanti terakhir saya datang. Oke. Seperti ini tadi ditambahkan di homepage HTML, homepage TS ya. Seperti itu. Dan yang lainnya karena menggunakan backend-nya itu PHP, ini backend-nya dan front-end-nya ini ya, front-end-nya hasilnya seperti ini menggunakan API, konsep RESTful API seperti itu ya. Saya cukup pertemuan terakhir sampai sini. Selamat malam.